Halo dan selamat datang di modul 2. Dalam modul ini, kita akan melihat lebih dekat penerapan PHBS yang tepat untuk mewujudkan sekolah sehat yang tangguh. Sekolah sehat. Yang dimaksud dengan sekolah sehat adalah sekolah yang bersih, hijau, rindang, aman dan nyaman, peserta didiknya sehat, aktif dan bugar, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Ruang lingkup program sekolah sehat meliputi pembiasaan PHBS di sekolah. Warga sekolah dapat menjaga kesehatan selama belajar di sekolah dengan melakukan berbagai praktik PHBS yang baik antara lain cuci tangan pakai sabun atau CTPS, operasional pemeliharaan sanitasi sekolah, pembiasaan konsumsi makanan dan minuman sehat melalui kantin sehat, peningkatan aktivitas fisik secara rutin, dan imunisasi. Selain itu, sekolah juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif bagi peserta didik. Menjadi budaya atau menjadi pembiasaan budaya di sekolah. Kita ketahui bersama di dalam UKS itu ada 8 indikator PHBS. Yang pertama, kantin sehat sekolah. Bagaimana menciptakan kantin yang sehat di sekolah, yang selalu terjaga dan terbina, serta tentu saja bersertifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM. Kemudian yang kedua, yang kemarin heboh booming pada saat era pandemi, yaitu CTPS. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Itu menjadi satu program juga. Itu yang kemudian yang ketiga yaitu bagaimana penerapan toilet atau jamban sekolah yang bersih dan sehat. Jadi toilet dan jamban di dalam UKS terdapat dalam stratifikasinya itu sebagaimana diatur di Kementerian Kesehatan Kepmenkes nomor 1429 tahun 2006 bahwa jamban atau toilet memiliki perbandingan 1 berbanding 25 untuk putri dan 1 berbanding 40 untuk putra, yang tentu saja dilengkapi dengan berbagai hal di sana di dalamnya. Kemudian yang keempat, jentik nyamuk. Jentik nyamuk, bagaimana membebaskan jentik nyamuk? UKS di sekolah itu ada kader-kader. Kalau di SD ada dokter kecil, di SMP ada kelompok KKR. Nah, itu mereka selalu mempunyai program-program dalam membersihkan jentik-jentik nyamuk. Kemudian yang kelima, sampah. Di sekolah-sekolah biasanya ada program sampah, membersihkan sampah. Mereka ada yang menyebutnya dengan LISA, lihat sampah langsung ambil. Kemudian yang keenam yaitu olahraga. Di dalam UKS selalu ada bagaimana peregangan-peregangan, bagaimana membiasakan olahraga. Kemudian yang ketujuh, kontrol kesehatan. Di ruang UKS ada ruang-ruang atau tempat-tempat untuk itu. Ada alat-alat yang memang disiapkan, lingkar pinggang, lingkar perut, seperti itu. Selalu terkontrol. Juga ada rapot kesehatanku. Dan kemudian yang paling penting yang berikutnya, kawasan tanpa asap rokok. Bahkan di sekolah sampai dipampang di depan. Perda nomor sekian, kawasan tanpa asap rokok. Itu dia 8 indikator-indikator yang selalu kita terapkan melalui program-program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumira, saya di sini sebagai Kepala Sekolah SDN Cipete Utara 15. Saya bertugas di sini sejak tanggal 13 Juni 2022. Peran PHBS pola hidup sehat di sekolah kita sudah berjalan sejak sebelum ada pandemi sebetulnya. Nah, setelah ada pandemi dan merebaknya pandemi, kita tingkatkan lagi pola hidup sehat, terutama setiap anak-anak datang maka mereka harus cek suhu, mencuci tangan, kemudian di kelas kita sediakan hand sanitizer. Dari rumah anak-anak membawa bekal makanan yang dibawa dari rumah itu. Kegiatan PHBS di sekolah yang sudah berjalan selama ini, cuci tangan, membawa bekal dari rumah, memakai hand sanitizer, menggunakan masker karena ini masih pandemi. Kemudian anak-anak tidak jajan sembarangan. Yang perlu ditingkatkan mengenai ketertiban anak-anak jajan ketika istirahat. Ya, kalau istirahat kita sebetulnya
anak-anak itu harus makan makanan yang dibawa dari rumah, tidak usah keluar. Tapi ini masih ada beberapa anak yang suka ngumpet-ngumpet, masih jajan di luar pagar sekolah begitu. Yang dilakukan sekolah kami untuk pembukaan sekolah PTM 100%, yang pertama kami menyiapkan prokes dengan mencuci tangan dan sebagainya. Kemudian anak-anak masuk ke kelas kita buka ruangannya selebar-lebarnya. Kemudian kita menyediakan ruang khusus untuk ruang isolasi seandainya ada siswa yang suhu badannya lebih dari 36. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf, saya guru sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SDN Cipete Utara 15 Pagi. Implementasi PHBS yang sudah dilaksanakan di SDN Cipete Utara 15 Pagi sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Dengan program-programnya seperti misalkan pada saat pandemi kita membuat satgas yang namanya Satgas Covid yang melibatkan dari pihak guru, orang tua maupun peserta didik itu sendiri, sekaligus menjaga prokes dari siswa, guru dan lain sebagainya, sekaligus program-program PHBS seperti mencuci tangan, sikat gigi dan lain sebagainya itu sudah berjalan dengan baik di sekolah kami. Program PHBS yang ada di sekolah yang sudah berjalan dengan baik tentunya adalah program mensosialisasikan terkait dengan pendidikan terkait kesehatan kepada peserta didik, karena kami melibatkan baik dari sisi guru maupun pembina UKS dan juga tim dari dokter kecil sekaligus melibatkan tim kesehatan dari puskesmas terkait untuk mensosialisasikan terkait dengan kesehatan bagi peserta didik kami. Adapun program yang memang pada saat pandemi belum jalan dengan baik adalah program-program bagaimana anak itu mengimplementasikan langsung di sekolah. Karena adanya keterbatasan dan juga kebijakan kami tidak bisa bertatap muka, namun hal itu perlu kami sampaikan juga sekolah tetap mensosialisasikan baik secara daring maupun luring pada event-event tertentu kepada peserta didik tentang manfaat dan pentingnya PHBS bagi peserta didik. Kita bekerja sama dengan para wali murid yang lain, dengan wali kelas juga, dan dengan seluruh lingkungan yang ada di sekitar di sekolah ini. Kami juga melakukan Jumantik setiap hari Jumatnya untuk melakukan supaya sekolah kita ini sehat, bersih, indah, dan nyaman. Implementasi pelaksanaan PHBS di sekolah kami sudah berjalan sangat baik. Diawali dengan kegiatan siswa pagi hari memasuki sekolah dengan mengukur suhu badan, dilanjutkan dengan mencuci tangan, dan membawa makanan sehat dari rumah. Peran guru di sekolah juga sangat membantu anak-anak untuk melaksanakan pelaksanaan PHBS di sekolah. Guru selalu mengingatkan dan tidak lupa dokter kecil di sekolah kami selalu menuntun dan memberikan informasi kepada siswa-siswa di sekolah kami. Pelaksanaan PHBS di sekolah kami sudah berjalan dengan baik. Diawali dengan kegiatan-kegiatan rutin seperti mencuci tangan, kegiatan Jumantik, kegiatan Jumat bersih, dan pelaksanaan olahraga secara teratur. Dampak positif yang kami rasakan ketika kami mengimplementasikan PHBS di sekolah kami tentunya itu memberikan dampak yang sangat baik bagi sekolah. Salah satu contohnya adalah sekolah kami alhamdulillah dipercaya dua kali untuk menjadi wakil dari kecamatan dan kota untuk terlibat langsung di dalam pemilihan sekolah sehat. Hal itu tentunya sudah membudayanya PHBS yang sudah kami lakukan baik dari sisi guru maupun kepada peserta didik. Dampak lainnya bagi peserta didik adalah peserta didik kami memiliki kesadaran yang cukup tinggi terkait dengan pentingnya PHBS yang harus mereka lakukan. Contohnya, tanpa guru untuk meminta peserta didik membuang sampah, peserta didik sudah langsung membuang sampah pada tempatnya dengan kriteria-kriteria sampah yang mereka memang sudah ketahui, baik organik maupun anorganik, seperti itu. Dengan adanya PHBS di sekolah kami dapat mengedukasi semua murid-murid di sekolah kami sehingga menumbuhkan kesadaran bagi warga sekolah untuk bisa menjalankan PHBS dalam kehidupan sehari-harinya. Dan saya berharap PHBS di sekolah kami dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk bisa melaksanakan PHBS dengan baik dan menyenangkan.